Di sini saya dan teman saya Ninda Inovita dan teman saya Ahmad Habib akan menjelaskan tentang penilaian siklus hidup produksi biofuel dari mikroalga melalui berbagai sistem konversi bioenergi atau Journal Life Cycle Assessment of Biofuel Production from Microalgae via various bioenergy conversion systems. Karena menipisnya bahan bakar fosil, mikroalga adalah potensi sumber energi alternatif karena tingkat pertumbuhannya yang cepat, CO2 yang tinggi, kapasitas fiksasi, dan kebutuhan area yang rendah. Selain itu juga dapat menyediakan sejumlah besar karbohidrat, protein, dan lipid yang selanjutnya dapat diubah menjadi berbagai biofuel termasuk diesel terbarukan, bioetanol, biohidrogen, dan biometana. Untuk metode dalam penelitian yang dilakukan ini adalah LCA produksi biofuel berbasis mikroalga yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Open LCA sesuai dengan pedoman ISO serta metode CML yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan sesuai dengan input atau output dari bahan dan energi dalam persediaan siklus hidup. Di sini definisi tujuan dan ruang lingkup adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas energi dan dampak lingkungan dari produk biofuel berbasis mikroalga melalui sistem konversi biomasa dengan teknologi yang berbeda. Di sini di figur 1 ini adalah batas sistem yang ditunjukkan untuk proses produksi biofuel dari mikroalga. Di sini ada proses cultivation atau budidaya mikroalga, harvesting atau pemanenan mikroalga, dan bioenergi conversion atau konversi bioenergi, dan bio-oil upgrading dan biogas upgrading atau peningkatan biofuel. Di sini untuk cultivation ini dilakukan dengan open raceway ponds untuk proses budidaya mikroalganya. Kemudian untuk proses harvesting atau pemanenan dilakukan proses settling dan centrifugation. Kemudian dia akan masuk ke dalam proses konversi bioenergi. Yang pertama yaitu transestrifikasi, yang kedua hydrothermal liquefaction, dan yang ketiga pyrolysis yang akan menghasilkan bioil Di sini untuk bioil upgrading-nya melalui proses stabilization dan proses hydroprocessing sehingga nanti didapatkan diesel renewable. Kemudian untuk proses untuk menghasilkan biogas adalah proses anaerob digestion without pretreatment dan anaerob digestion with pretreatment yang akan di-upgrading menggunakan fresh water sehingga nanti didapatkan biogas yang sudah terupgrade. Selanjutnya, untuk persediaan siklus hidup budidaya mikroalga di tabel 1 ini ditunjukkan energi dan input dari proses budidaya mikroalga dalam sistem konversi bioenergi yang berbeda. Di sini A adalah menunjukkan value untuk transestrifikasi sistem, B menunjukkan value untuk hydrothermal liquefaction system, dan C menunjukkan untuk value untuk pyrolysis system. Kemudian yang D adalah anaerob digestion system without pretreatment, dan yang E adalah value untuk anaerob digestion system with pretreatment. Untuk contohnya di sini deskripsinya adalah nitrogen fertilizer consumption, di sini adalah urea. Untuk value dari transestrifikasi sistem adalah 0,0153, untuk value untuk sistem hydrothermal liquefaction system adalah 0,0124 dan seterusnya. Kemudian, untuk budidaya mikroalga di sini ada diagram alir untuk sistem transestrifikasi. Untuk transestrifikasi ini, urea yang dibutuhkan sebagai fertilizer adalah sebesar 2.250 kg per day, NH42 HBO4-nya 300 kg per day, dan konsumsi CO2-nya adalah 30.300 kg per day. Untuk proses cultivation, kemudian algae-nya akan dipanen dengan proses settling dan centrifugation. Kemudian algae ini akan masuk ke dalam proses ekstraksi sebelum ditransestrifikasi. Ekstraksi ini akan menghasilkan ekstrak oil dan liquid fase serta solid fase. Untuk ekstrak oilnya akan masuk ke dalam proses transestrifikasi dan akan menghasilkan gliserida dan bioil. Untuk bioil akan masuk ke dalam proses stabilization
dan akan menghasilkan bio-oil yang stabil, kemudian akan diproses dalam hydroprocessing menggunakan hidrogen dan zeolit, sehingga nanti didapatkan renewable diesel, yaitu dengan 3,16 meter kubik per day. Untuk proses transestrifikasi ini, sirkulasi dari heksan dan etanol adalah 50,7 meter kubik per day dan 5,6 meter kubik per day. Serta sirkulasi dari metanol adalah 1,1 meter kubik per day dan konsumsi untuk metanol, NaOH, dan HCl adalah 0,5, 38,9, dan 35,5 kg per day. Untuk energi konsumsi dalam proses ekstraksi lipid adalah untuk pemanasannya 5.806 kWh per day, mixingnya 1.447 kWh per day, dan centrifugationnya 335 kWh per day. Sedangkan untuk proses transestrifikasi, energi konsumsinya adalah untuk pemanasan 5.880 kWh per day, mixingnya 272 kWh per day, dan sentrifugasinya 63 kWh per day. Ini tidak ada proses pengeringan. Untuk proses transestrifikasi ini dari alge langsung ke proses ekstraksi lipid, Bu. Betul. Iya. Terus nek ngandung air, gimana cara kita? Ini kan centrifuge itu masih ngandung air berapa persen masih? Kan? Iya. Kamu nek punya 1 liter media, kandungan mikroalganya taruhlah tidak sampai 10 gram. Kan cukup banyak itu. Nah, itu setelah disettling, mesti biasanya memang di lab akan disentrifuge. Habis disentrifuge, supaya dapat mikroalga kering harus dikeringkan. Baru kita lipid extraction. Tapi di sini di skip semua ya. Iya, untuk proses transestrifikasi ini sama HTML ini nggak ada pengeringannya, Bu. Ya, kalau yang dikeringkan itu ini yang pirolisis. Nah, agak aneh karena heksan kan juga nanti dengan adanya air juga nggak bagus juga. Iya. Oke, mungkin kudu refer ke paper aslinya. Dia ngambil di referen mana? Iya, saya ngikutnya soalnya dari jurnalnya itu, Bu. Bukan, maksudnya dari jurnal. Ini karena dia hanya life cycle analysis. Life cycle analysis dia ini ngitung nanti berdasarkan kemungkinan adalah energi yang diperlukan untuk proses ini dari awal sampai ke akhir. Nah, ini dia nggak akan develop sendiri. Dia akan refer ke paper-paper yang sudah ada. Nah, biasanya nanti untuk paper ini dia refer kemana, ini refer kemana. Gitu. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk proses sistem hydrothermal liquefaction. Di sini urea yang dibutuhkan adalah 4.500 kg per day, NH42HPO4-nya 1.500 kg per day, dan CO2 konsumsinya adalah sebesar 50.500 kg per day. Ini jika dibandingkan dengan transestrifikasi, proses hydrothermal liquefaction ini membutuhkan CO2 yang lebih banyak. Kemudian untuk settling dan sentrifugasinya sama prosesnya, kemudian dia akan masuk ke dalam proses HTL yang akan menghasilkan liquid fase, solid fase, dan bio-oil. Untuk bio-oilnya sama distabilisasi sehingga didapatkan bio-oil stabil, kemudian diproses hydroprocessing menggunakan hidrogen dan zeolit dan akan didapatkan renewable diesel sebesar 8,54 meter kubik per day. Untuk sirkulasi dari Na2CO3-nya adalah 888 kg per day, energi recovery-nya 2.744 kWh per day, dan energi konsumsi untuk proses HTL ini untuk pemanasan adalah 37.400 kWh per day dan mixingnya 2.397 kWh per day serta centrifugation-nya 555 kWh per day. Selanjutnya untuk diagram alir untuk proses pirolisis, untuk kebutuhan urea dan NH42HPO4-nya sama, serta konsumsi CO2-nya juga sama dengan proses HTL sebelumnya. Jadi nanti kalau yang di paper ini itu dijelaskan sebelum masuk ke dalam proses pirolisis itu ada proses drying untuk menghilangkan water content dari algenya, sehingga nanti masuk ke dalam proses pirolisis ini water content-nya 20%.
Kemudian dari proses pirolisis ini nanti didapatkan liquid fase dan bio-oil. Sama untuk bio-oilnya akan distabilisasi, sehingga nanti didapatkan bio-oil yang stabil dan dilakukan proses hydroprocessing dengan hidrogen dan zeolit dan didapatkan renewable dieselnya sebesar 5,44 meter kubik per day. Untuk sirkulasi dari Na2CO3-nya adalah 599 kg per day, energi recovery-nya 40.700 kWh per day, dan energi konsumsi untuk pirolisis adalah heating 22.262 kWh per day, mixingnya 2.397 kWh per day, dan sentrifugasinya 555 kWh per day. Nah, untuk yang selanjutnya ini diagram Malir untuk sistem anaerobic digestion tanpa pretreatment yang akan menghasilkan biogas. Di sini untuk urea yang dibutuhkan adalah 1.700 kg per day, NH42HPO4-nya 575 kg per day, dan konsumsi CO2-nya 50.500 kg per day. Sama untuk prosesnya settling dan centrifugation. Di sini kemudian algenya akan masuk ke dalam proses anaerobic digestion dengan bantuan mikroba. Kemudian hasil biogas. Untuk anaerobic digestion ini akan menghasilkan disgate, di mana disgate nanti akan dipisahkan dengan centrifugation antara solid dan liquidnya digunakan untuk water supplement di ORP, di cultivation-nya lagi. Kemudian untuk biogasnya akan ada yang masuk ke dalam biogas upgrading dan digunakan untuk pemanas di boiler dengan yang nanti boiler ini nanti energinya akan digunakan dalam anaerobic digestion, proses anaerobic digestion-nya. Untuk biogas upgrading ini di-upgrade menggunakan pressed water atau air bertekanan, nanti akan menghasilkan air dengan kandungan CO2 yang digunakan dalam water supplement dan biogas yang telah terupgrade. Kemudian untuk diagram Alir, sistem anaerobic digestion dengan pretreatment. Di sini urea yang dibutuhkan dan NH42HPO4-nya sama dengan anaerobic digestion without pretreatment. Untuk proses di sini yang membedakan dari proses sentrifugasi ini, algenya akan masuk ke dalam heat exchanger, kemudian dimasukkan masuk lagi ke dalam proses hydrothermal pretreatment, di mana nanti dipanaskan dengan temperatur 120 derajat Celcius selama 40 menit. Dan nanti akan keluar dan masuk ke dalam proses anaerobic digestion ini pada temperatur 35 derajat Celcius. Di sini nanti prosesnya sama seperti without pretreatment, di sini anaerobic digestion-nya dengan mikroba dan menghasilkan disgate serta biogas. Nanti untuk biogas upgrading-nya akan dihasilkan 5.741 meter kubik per day. Untuk heat exchanger-nya efisiensinya adalah 85%. Untuk persediaan siklus hidup, konversi bioenergi, peningkatan biofuel, proses upgrading bio-oil mentah terdiri dari 2 langkah, yaitu memanfaatkan propana cair yang hampir kritis untuk menstabilkan bio-oil mentah dan memanfaatkan hidrogen untuk menghilangkan kelebihan hidrogen dan O2 setelah stabilisasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-4 tadi. Kemudian untuk transportasi mikroalga dan biofuel, proses transportasi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu transportasi mikroalga dari lokasi pemanenan ke pabrik untuk konversi bioenergi dan transportasi biofuel dari pabrik ke lokasi penjualan. Kemudian untuk penilaian dampak siklus hidupnya, di sini dampak siklus hidup dikuantifikasi NER dan GWP atau net energi rasio didefinisikan sebagai rasio energi yang dikonsumsi terhadap energi yang dihasilkan. Persamaan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas energi dari setiap proses dan sistem secara keseluruhan, di mana NER sama dengan energi input dibagi dengan energi output. Kemudian untuk GWP dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca. Kontribusi utama terhadap emisi gas rumah kaca terkait erat dengan CO2, CH4, dan N2O. Ketiga emisi gas rumah kaca ini diintegrasikan ke dalam CO2 kesetaraan atau CO2 ekuivalen berdasarkan horizon waktu 100 tahun. Rate dari perubahan NER ini adalah NERA dikurangi NERI dibagi dengan NERI. Kemudian untuk difference in GHG change adalah GHGA dikurangi GHGI.
Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ahmad. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Linda. Ya, kemudian untuk melanjutkan pembahasan Mbak Linda tadi, yaitu di mana di sini adalah net energi analisis rasio. NER sendiri adalah parameter penting yang tidak hanya digunakan untuk menilai pendapatan energi bersih atau energi net rasio dari seluruh sistem, tetapi juga menyelidiki kelayakan industri dari setiap proses. NER lebih rendah menunjukkan bahwa output energi yang lebih besar dapat diperoleh melalui masukan energi yang lebih rendah. Pada tabel 2 ini menggambarkan bahwa NER dalam bioenergi yang berbeda untuk sistem konversi, di mana di sini untuk deskripsinya yaitu untuk kultivasi, drying, stabilisasi, dan lain-lain. Kemudian juga untuk renewable diesel production, di mana dibagi di sini untuk transesterifikasi, HTL, dan pirolisis. Untuk biogas productionnya sendiri dibagi dua, yaitu AD dengan pretreatment atau AD tanpa pretreatment. Kemudian selanjutnya next. Nah, kemudian untuk NR terendah yaitu 0,71 untuk sistem anaerobik digester dengan pretreatment. Kemudian dilanjutkan untuk HTL 1,25, kemudian AD tanpa pretreatment 1,27, kemudian transesterifikasi 1,52, dan pirolisis 2,46. Selain itu, NER konversi bioenergi dalam sistem AD dengan 0,098 atau tanpa pretreatment 0,107, jauh lebih rendah daripada sistem transesterifikasi yaitu 0,386, kemudian HTL 0,452 dan pirolisis 0,443. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah global warming analysis potensial, di mana GWP ini adalah penghubung utama antara produksi biofuel dan dampak lingkungan yang terjadi gitu. Kemudian akumulasi emisi GRK ini atau gas rumah kaca untuk produksi biofuel berbasis mikroalga umumnya ditentukan oleh emisi gas rumah kaca dari setiap proses termasuk dari listrik, gas alam, dan minyak bumi. Kemudian untuk konsumsi material yaitu seperti pupuk dan bahan kimia yang diproduksi. Kemudian untuk pemulihan energi yaitu pembakaran produk sampingan. Pada gambar 7 ini dikontribusikan untuk emisi gas rumah kaca dari setiap proses dalam bioenergi yang berbeda untuk sistem konversinya. Pada tabel 3 ini menggambarkan akumulasi gas rumah kaca, di mana untuk yang sebelah kiri ini adalah renewable diesel production, untuk yang sebelah kanan adalah biogas production, di mana untuk totalnya untuk renewable diesel ini sekitar 200 lebih, kemudian untuk yang biogas production min 100 gram CO per mg biofuel. Kemudian boleh lanjut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada tabel 3, di mana sistem anaerobik digester tanpa pretreatment ini menghasilkan minimum jumlah gas rumah kaca yaitu min 173,02 gram CO2 per mg biogas. Kemudian untuk sistem anaerobik digestion yaitu dengan treatment min 60,84, untuk transesterifikasi min 10,37, untuk HTL min 6,77 dan pirolisis 265,26. Nah, kemudian untuk analisis sensitivitas rasio net energi dalam hal produksi biodiesel pada gambar 8A, proses konversi bioenergi terkait dengan efisiensi biokonversi secara langsung mempengaruhi hasil biofuel sehingga terdampak besar pada NER atau net energi rasio. Kemudian jika dibandingkan dengan transesterifikasi dan sistem HTL, perubahan energi input untuk pengeringan mikroalga serta dalam pemulihan energi untuk pembakaran gas dan arang adalah proses yang sangat penting dalam sistem pirolisis. Kemudian di sini untuk gambar 8 ini analisis NER dalam sistem konversi bioenergi yang berbeda ditunjukkan pada gambar 8, terutama terbatas pada proses yang mengandung masukan energi tinggi dan yang memberikan kontribusi terhadap keluaran energi, di mana untuk gambar 8A ini untuk proses transesterifikasi, HTL, dan pirolisis. Kemudian untuk yang 8B untuk AD tanpa pretreatment dan AD dengan pretreatment, di mana di sini dapat dilihat untuk
nilai range tangnya, yaitu di sumbu Y, yaitu perubahan energi rasio dalam persen. Kemudian lanjut untuk selanjutnya, yaitu produksi biogas melalui anaerobic digestion dianggap sebagai sistem swasembada atau bisa berdiri sendiri, karena perubahan input energi untuk pemanasan fermentasi reaktor pada akhirnya akan mempengaruhi hasil biogas. Proses ini menunjukkan dampak yang signifikan pada net energi rasio pada gambar 8b. Namun sensitivitas untuk sistem fermentasi yang berbeda jelas akan berbeda. Kemudian untuk bubur mikroalga bisa dipanaskan hingga fermentasi suhu karena efek penukar panas selama hidrotermal pretreatment awal. Kemudian kebutuhan energi untuk memanaskan reaktor fermentasi dalam sistem anaerobik dengan pretreatment didapatkan 0,1413 mg per mg biogas, jauh lebih rendah daripada sistem AD tanpa pretreatment, yaitu 0,5479. Kemudian di sini untuk analisis emisi gas rumah kacanya, yaitu pada gambar 9 menggambarkan analisis sensitivitas emisi gas rumah kaca di sistem konversi bioenergi yang berbeda, di mana proses yang ditentukan menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar serta kapasitas fiksasi karbon fotosintesis mikroalga di seluruh sistem. Di mana untuk gambar A ini untuk proses transesterifikasi, HTL, pirolisis. Kemudian di sini untuk selanjutnya yang di bawahnya 9, yaitu AD dengan pretreatment dan tanpa pretreatment, dimana untuk sumbu Y-nya ini adalah efek dari rumah kacanya untuk setiap masing-masing sistem. Kemudian selanjutnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 tadi, bahwa proses budidaya mikroalga memiliki dampak yang signifikan pada emisi gas rumah kaca yang terkait dengan konsumsi energi produksi pupuk, hasil mikroalga kering, dan efisiensi kincir air atau pemutar. Kemudian jika dibandingkan dengan sistem transesterifikasi dan HTL pada gambar 9A, sensitivitas pemulihan energi untuk pembakaran produk samping dalam sistem pirolisis lebih signifikan karena emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi sebesar 62,13 gram CO2 per mg diesel terbarukan pada gambar 7. Kemudian kebutuhan biogas energi pemanas pada sistem AD tanpa atau dengan pretreatment menghasilkan berbagai dampak lingkungan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian jika dibandingkan dengan literatur yang lain dalam hal pendapatan energi bersih atau NRR secara keseluruhan, hanya sedikit yang berbasis mikroalga sistem biokonversi yang diamati, yaitu NER-nya kurang dari 1. Dimana pada tabel 4 ini dijelaskan untuk NER masing-masing mulai dari lipid extraction, transesterifikasi, hydrothermal liquefaction, pyrolysis, dan anaerobic digestion. Untuk studi yang didapatkan yaitu untuk transesterifikasi 1,52, untuk hidrotermal 1,25, dan pyrolysis 2,46. Kemudian untuk anaerobic digestion 1,27 dan 0,71. Hasil yang tidak menguntungkan ini disebabkan oleh konsumsi energi yang tinggi dalam proses budidaya mikroalga, pemanenan mikroalga, dan konversi bioenergi. Namun karena kapasitas fiksasi karbon yang tinggi dalam mikroalga, sebagian besar sistem ini mencapai emisi gas rumah kaca yang rendah dalam besaran dari minus 173,02 hingga 40,1 gram CO2 per bahan bakar nabati. Hal ini membuktikan bahwa produksi biofuel berbasis mikroalga adalah dianggap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan bioenergi dengan sistem konversi yang berbeda, didapatkan net energi rasio adalah 1,52 untuk transesterifikasi, 1,25 untuk HTL, 2,46 untuk pirolisis, 1,27 untuk AD tanpa pretreatment, dan 0,71 untuk AD dengan pretreatment. Kemudian untuk emisi gas rumah kaca yaitu min 10,37 untuk transesterifikasi, min 6,77 untuk HTL, 265,26 untuk pirolisis, min 173,02 AD tanpa pretreatment, dan min 60,84 untuk AD dengan pretreatment. Karena sistem AD dengan pretreatment
ditemukan lebih layak secara industri dan ramah lingkungan, khususnya untuk konsumsi energi yang tinggi, sebesar 0,2492 mg per mg biogas dan emisi gas rumah kacanya yaitu 31,98 CO2 per mg biogas dalam proses pretreatment adalah tantangan utama untuk mengimplementasikan sistem ini pada skala industri. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum sesi yang lainnya, Ibu coba bertanya, karena di sini kalian hanya memberikan gambaran secara apa ya, yang terlihat di dalam paper, tetapi bagaimana paper itu bisa jadi seperti itu belum terlihat. Bisa ditampilkan perbandingan net energy ratio untuk berbagai proses. Data tadi, bukan yang itu, yang di atas, yang apa itu, masing-masing proses. Nah, oke, ini belum, ini dari sisi global warming di atas. Nanti juga di situ juga yang mudah kalian pahami dulu. Oke, ini. Ini Bu. Iya, coba di slideshow. Nah, ini Ibu minta pendapat kalian, karena kalian juga sudah baca di papernya, kalian juga bisa mencari di lainnya. Ini kan kultivasi. Kultivasi ini adalah kita menumbuhkan mikroalga. Nah, besarnya energi yang diperlukan ini menjadi berbeda-beda. Nah, apa yang mendasarinya? Bisa diterangkan enggak? Satu dulu aja, nanti yang lainnya coba Ibu akan elaborasi. Bagaimana Habib dan Ninda? Overall proses, pastikan kalian akan kultivasi, kalian akan harvest, ya kan? Harvest itu hanya untuk memisahkan mikroalga dari medianya. Kemudian umumnya pasti akan di drying, umumnya akan seperti itu. Baru nanti kita bioenergy conversion, kemudian ke upgrading, karena tidak bisa langsung dipakai, biasanya akan seperti itu. Ini hanya sampai ke jadi biodiesel, jadi energinya saja. Mohon maaf Bu, berarti ini untuk yang ditanyakan itu untuk kultivasinya, kenapa yang transesterifikasi itu lebih besar dari yang harvesting gitu Bu? Iya. Oh. Karena kan sama-sama, coba balik ke awal, ke diagrammu itu. Berarti kan pembedaan ini ada tujuannya, untuk apa gitu loh. Di masing-masing proses kan, nah lihat saja yang diagram di awal. Nah, ini kan kenapa pada open race kayak gini, ini kan kultivasi sebenarnya. Iya. Ini cultivation, mengapa dia dikondisikan yang berbeda-beda. Sehingga dia akan mempunyai net energi yang berbeda-beda. Nah ini kan gimana? Kalau yang dari paper kemarin itu untuk sistem yang transesterifikasi ini, kenapa kok dia lebih banyak membutuhkan energi di kultivasinya gitu ya Bu ya? Itu katanya karena kandungan lipid dari C. vulgarisnya harus lebih tinggi untuk proses transesterifikasi ini, harus lebih tinggi dari yang digunakan untuk HTL dan pirolisis. Nah, apa yang dilakukan? Mengapa kok bisa lebih tinggi? Ini ya, jadi nean ke mikroalga, kalau pengen lebih tinggi, itu malah kita biasanya dilakukan nitrogen.
defisiensi, jadi diminimkan jumlah nitrogen yang terfiksasi yang dibutuhkan itu akan dikurangi. Dia akan digunakan pada kondisi yang harsh seperti itu. Jadi dikurangi makanan dan sebagainya. Itu adalah beberapa cara. Nah, di sini coba dibandingkan lagi, itu ada yang lebih tinggi lagi pada proses yang lain. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah, itu biaya dikeluarkan fungsinya untuk apa? Bisa dimengerti ya, ini adalah curiosity dari Ibu berharap saat kalian membaca paper, kalian itu muncul yang namanya sikap kritis di sini. Sama-sama kita kultivasi. Mengapa ini akan membutuhkan biaya yang berbeda-beda? Maksud Ibu seperti itu. Kemudian sama-sama harvesting. Mengapa juga berbeda-beda biaya yang dikeluarkan? Mengerti maksud Ibu ya? Iya, Bu, mengerti, Bu. Nah, itu kan salah satu hal yang dasar dulu kita selesaikan. Supaya kita punya pemahaman yang sama nantinya. Belum lagi nanti di next prosesnya. Bisa dimengerti nggak? Nah, ini kan akan sangat menarik, lebih menarik dibanding kalian hanya mengetahui jalannya proses saja. Balik ke halaman sebelumnya. Mengenai berbagai proses tadi. Biomass conversion energy. Bukan di awal. Nah, slide ini. Nah, ini adalah overall proses yang harus kita lakukan pada saat kita mau mengkonversi dari biomass menjadi sebuah energi di sini. Diawali dengan tahap kultivasi, harvesting ini akan meliputi settling, centrifugation. Nah, tadi dikatakan bahwa pada proses pirolisis dia lebih sensitif terhadap air. Padahal transesterifikasi itu juga sensitif terhadap air. Iya kan? Nah, makanya ini tadi yang Ibu tanyakan, mengapa pada proses transesterifikasi ini di-skip adanya drying gitu. Padahal dengan adanya air dia akan menghambat proses ekstraksi. Kenapa pada proses transesterifikasi ini? Karena dia sangat sensitif terhadap FFA, terhadap air. Tapi karena ini sebuah pendekatan, dia pasti akan dikasih sebuah asumsi yang dipakai. Nah, asumsinya apa itu yang harus kalian ketahui. Terus bagaimana dia menghitung bisa dapat renewable dieselnya tadi. Taruhlah saja per gramnya. Nah, kayak ini kan tidak kalian sampaikan semuanya. Sudah jadi sekian. Padahal di sini biar teman kalian punya gambaran. Ini areanya seberapa sih? Kemudian setelah itu akan dapat kayak kalian bikin mass flow gitu loh, neraca massanya. Bisa dimengerti ya. Ini supaya kalian bisa membayangkan karena nanti yang grup ini adalah pakai proses pirolisa. Maka pada proses pirolisa, ini apa yang terjadi? Kita kan belum sampai ke detail yang terjadi di masing-masing proses di sini. Ibu kenapa ambil paper ini? Setidaknya di sini dia membandingkan beberapa biomass conversion yang biasanya kita pakai di lab adalah paling pirolisa sama transesterifikasi. HTL ini namanya apa? Hydrothermal liquefaction. Iya, Bu. Hydrothermal liquefaction ini juga masih bisa. Yang jarang kita lakukan di lab adalah ini, anaerobic digestion, karena ini biasanya akan dikerjakan di labnya limbah ataupun biokim, biasanya akan seperti itu. Karena ini mesti dia akan memerlukan semacam bakteri dan sebagainya. Sehingga yang kita kerjakan di lab adalah yang 3 biomass conversion ini. Entah itu pakai transesterification atau esterification, tergantung komposisi di sini, pyrolysis, atau kita pakai hydrothermal liquefaction.
Nah, tetapi di sini tadi itu masih lag dengan beberapa informasi. Sehingga hanya ditampilkan saja langsung nilai akhir daripada masing-masing ini. Tapi bagaimana itu didapat? Nah, itu yang masih tidak kalian uraikan dengan baik di sini. Nah, kalau menurut paper ini, di antara 5 biomass conversion, mana-mana yang akan memberikan life cycle analysis yang terbaik di antara ini? Dari sisi net energy, dari sisi global warming, dari sisi apa? Mana? AD tanpa pretreatment. Masuk tunggone flowchart-nya AD tanpa pretreatment. Jika memang itu dinilai yang terbaik. Oke, ini kan. Nah, pada AD tanpa pretreatment, maka kita cek ini mengapa dia butuh biaya yang kecil. Padahal di sini dia juga perlu tambahan yang lainnya. Ya kan? Dia juga perlu injeksi karena ini ada water loss. Ya kan? Jadi di sini dia ada tambahan CO2, dia ngambilkan dari flue gas, ya kan? Karena untuk kultivasi mikroalga, yaitu butuh yang namanya, sebenarnya pada dasarnya dia butuh hanya cahaya sama CO2 saja. CO2 yang ada di alam itu masih belum bisa memenuhi, kasarannya gitu. Sehingga dia tambahkan CO2 fresh di sini berupa byproduct dari industri, yaitu flue gas-nya. Oke. Nah, umumnya orang akan, ini berarti dia menggunakan mixotropic system. Nah, dia juga akan nambahkan nutrien lainnya. Ya, nutriennya di sini dia dipilih urea misalnya seperti itu. Ya kan? Kemudian dari sini nanti dia akan, nah bayangin dia loh, hanya mengandung 0,5 gram per liter. Berarti berapa yang harus dibuang airnya kan? Bisa bayangkan ya? Nah, di yang lain berapakah? Coba di atasnya, dia akan menghasilkan alga berapa? Disamakan semua atau tidak? Previous slide. Sama kan? Previous lagi, sama, previous none. Nah, yang ini paling sedikit. Nah, kalian cek juga, ini butuh berapa, maksud ibu seperti itu. Apakah mereka yang sama? Seharusnya yang ini, apalagi dia hanya mendapatkan 0,3 gram per liter. Ya kan? Berarti dia akan membutuhkan urea seharusnya yang jauh lebih sedikit. Karena ini yang terukur adalah di sisi biomasnya. Jadi biasanya nggak diukur dari sisi berapakah lipid konten. Ya, ini juga tidak ada berapa lipid productivity dan sebagainya. Tapi it's okay. Tapi Ibu ingin kalian lebih kritis kembali, terutama nanti yang akan bekerja dengan microalgae. Ya. Jadi di microalgae di sini kalian bisa gunakan fertilizer bukan hanya urea. Ada berbagai macam ini. Kalian tinggal menyesuaikan mikroalga kalian supaya tumbuh dengan baik, maka dia perlu apa saja. Itu yang penting. Demikian juga CO2 yang diperlukan berapa. Ini biasanya bisa kita hitung mengenai solubility CO2. Sehingga kita nggak akan bisa lebih daripada kelarutan CO2 pada suhu tersebut. Sehingga kita atur rate-nya ya menyesuaikan di sana. Karena terlalu besar dia juga akan keluar, apalagi sistemnya open. Kecuali kalau kita close gitu, tapi kan nggak akan mungkin di sini, ya kan? Kemudian di sini sama, water loss-nya juga diasumsikan sama, ya kan? Kemudian di sini adalah CO2 injection.
CO2, oke, berarti dia ada semacam untuk memasukkan CO2, dia perlu sesuatu. Sehingga di sini ada energi yang diperlukan. Ya kan? Ini juga dia diputar dengan sesuatu, sehingga dia ada energi yang diperlukan di sini. Oke kan? Kemudian di sini ada water loss karena proses evaporasi. Sehingga akan dihasilkan alga sekian. Nah, yang di bawah ini menyatakan apa ini? 77.000 meter kubik per day. Apa Ninda? 77.000 meter kubik per day. Handling capacity-nya, Bu. Handling capacity untuk apa? Untuk mikroalga, selari mikroalga di dalam settling gravitational settling proses. Ini kapasitas settlingnya. Iya. Berapa? Oke, meter kubik per day. Ini butuh waktu berapa lama untuk settling? Ini adalah beberapa hal yang nanti supaya nanti Ninda ini bisa lebih mengkritisi paper yang ada di sini. Makanya kepada semua mahasiswa, bahkan paper yang sudah direview, itu masih bisa kita kritisi. Terutama kalau kita expert di bidang tersebut. Seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa ini kalau mau liquid di extraction lagi, langsung, ini perlu dicek keluar dari centrifuge, berapakah kadar airnya. Tadi dikatakan masih sekitar 20%. Maka apakah masih oke kita ekstrak langsung ini? Hanya dengan menggunakan tidak ada pengeringan. Padahal di banyak paper itu mesti selalu ada proses pengeringan di sini. Nah ini kan kalian bisa hitung water content-nya dengan ngecek di sini alga. Jadi dari 0,6 gram per liter keluar settling ini menjadi 6 gram per liter. Ya kan? Sehingga dari ini dia akan menjadi sekian. Ini kan kalian bisa ngitung berapakah air yang bisa dibuang di sini. Masuk ke centrifuge menjadi 200 gram per liter. Ya kan? Ini adalah 8 meter kubik per day. Setidaknya dari sini kalian juga bisa menghitung berapakah air yang masih ada di dalam selang ini tadi. Ya kan? Nah, alga sebanyak 900 gram per liter ini langsung dimasukkan di dalam lipid extraction. Pada proses ekstraksi ini, maka kita akan dapat yang namanya minyak, kan? Dan kita akan dapat residu. Residu ini nanti akan dimanfaatkan sebagai fertilizer. Ya, ini tidak tahu yang namanya. Ini lipid extraction, dia juga menggunakan bahan apa? Ini tidak dituliskan di sini. Ini sudah jauh sirkulasi heksan dan etanol. Heksan dan etanol, heksannya akan dikeluarkan di mana di sini? Berarti perlu berapa heksan maksud Ibu gitu. Ya kan? Nah, setidaknya di satu proses nanti yang Ninda akan kerjakan, Ninda bisa pahami dengan detail. Ini kan mungkin terlalu banyak yang harus dipahami. Ya. Nah, nanti di penelitiannya Ninda, ini belum sampai itu loh ya, apa yang terjadi saat masing-masing proses ini belum kita bahas. Ini masih overall saja mengenai biomass conversion teknologi. Jadi pada proses biomass conversion teknologi itu bukan hanya satu proses saja yaitu transesterifikasi, tetapi bisa proses yang lainnya. Proses yang berbeda, dia akan memerlukan
pre-treatment dan post-treatment yang berbeda. Nah, itu nanti yang kita akan biasanya berargumen antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Sehingga kita akan memilih proses ini dengan berbagai pertimbangan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, khusus untuk ini tadi Ibu sampaikan. Ya, ini kalau in case-nya tadi, lah ini mengapa sekian, tapi kok butuh dia lebih banyak. Nah, hal itu hal-hal yang bisa kalian pertanyakan nanti semuanya di sana. Settling, centrifuge, ini sesuatu yang di lab juga sudah ada, jadi biasanya kita lakukan seperti itu. Baru next adalah pengeringan. Setelah pengeringan kita lakukan lipid extraction, setelah lipid extraction kita lakukan transesterifikasi. Nah, ini kalau keluar namanya sudah jadi biodiesel sebenarnya, karena bahannya adalah dari minyak di esterifikasi, transesterifikasi, dia sudah jadi biodiesel. Ini tinggal stabilisasinya, Ibu tidak tahu kalau di sini dia stabilisasinya pakai apa, karena di sini ada energy flow di sini, dia ada energi yang masuk. Terus di sini juga dia ada semacam hydroprocessing, dia ditambahkan hidrogen, berarti ikatan yang rangkap dia akan dipecah menjadi ikatan yang jenuh seperti itu. Oke, maka kalau semuanya ikatannya jenuh, maka biasanya ini akan susah kita pakai untuk negara-negara yang mempunyai 4 musim. Karena dia akan gampang solidify pada suhu yang rendah. Sehingga kita harus menambahkan sesuatu supaya dia tetap mengalir. Nah, ini hanya dari satu sisi saja, kalian masih perlu untuk mempelajari lebih jauh. Maksud Ibu seperti itu. Sehingga Ibu pesan ke semuanya, apalagi di topik ini, Pak Mahfud berbicara semuanya adalah dari sisi minyak atsiri. Semoga nanti hingga ke modifikasi, karena ada beberapa grup di sini yang nanti juga akan belajar mengenai topik risetnya adalah terkait dengan modifikasi. Nanti tetap Ibu akan tambahi beberapa teknologi ekstraksi, ya, supaya nanti kalian bisa inline, karena baik di sini, di ini yang seperti Ibu tunjukkan maupun di Prof. Mahfud terangkan, itu pada dasarnya adalah proses ekstraksi, kita pemisahan kan. Kita mengambil volatil compound dari biomass. Ada yang pakai dengan steam, distillation, bisa dengan ekstraksi biasa, dan sebagainya. Ninda yang di sini tadi, banyak yang masih belum dilengkapi ya? Iya, Bu. Oke. Baik, Ibu buka untuk yang lainnya. Silahkan, Nur Sofa Lira. Ada yang ditanyakan pada timnya Ninda dan Habib? Tidak ada, Bu. Tidak ada berarti mengerti atau tidak mengerti? Kurang lebih mengerti, Bu. Berarti mengerti. Kalau mengerti, mungkin gantian Ninda bisa tanyakan ke Sofa. Karena sudah mengerti, berarti bisa ditanyakan apa yang Ninda tadi belum ketahui. Silakan Ninda. Baik, Bu. Sebenarnya saya tadi itu yang masih bingung itu dari proses sebelum masuk ke lipid ekstraksi, terus drying sama langsung proses, maksudnya untuk proses konversinya itu kan kalau dari sebelumnya itu
dari secara umum itu harusnya dia dikeringkan terlebih dahulu. Tapi kenapa kalau di paper ini dia nggak melalui proses itu gitu? Yang saya masih bingung di situ, Bu. Nah, silahkan Sofa bisa menjawab dulu, nanti Ibu bantu. Tadi Sofa kan bilang sudah mengerti gitu. Jadi silakan Sofa dijawab dulu pertanyaan dari Ninda. Dikarenakan ada kemungkinan kalau misalnya di proses yang tidak menggunakan drying, memiliki kadar air yang lebih rendah dibanding yang menggunakan proses drying, Bu. Kalau misalnya menurut saya sih, Bu. Tapi saya kurang tahu juga, Bu. Maksudnya gimana? Bisa lebih diperjelas tidak? Pada proses lipid extraction, sistem transesterification itu bisa saja prosesnya itu memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan pada saat proses pirolisis. Iya, sistem pirolisis. Karena bisa saja di dalam sistem tersebut menghasilkan mohon maaf Bu, saya mute. Kalau menurut saya sepertinya sistem transesterifikasi dengan sistem hidrotermal itu memiliki menghasilkan kadar air yang lebih rendah dibandingkan sistem pirolisis sehingga harus di drying, Bu. Tahapannya ini akan sama, adalah dikultivasi, harvest. Nah, setelah harvest, sebelum ke bioenergy conversion, ini ada yang di drying, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya Ninda tadi, mengapa kok ada yang di drying, mengapa ada yang tidak, gitu loh. Richard bisa membantu, walaupun nanti topiknya Richard adalah di selulose asetat. Richard bisa membantu? Dari saya juga kurang tahu, Bu. Untuk topik saya bukan itu asetat, Bu. Saya ini apa namanya? Oh, surfaktan ya? Surfaktan, iya. Lali. Oke. Surfaktan. Apalagi nanti surfaktan, bahan bakunya juga dari free fatty acid. Berarti kan sedikit banyak nanti juga akan memahami mengenai lipid di sini. Baik. Jadi Ibu coba untuk membantu Ninda tadi. Jadi sebenarnya drying tidak itu akan tergantung pada bioenergy conversion yang akan kita pilih. Misal kita milih transesterification. Maka menurut Ibu hampir di semua paper, karena Ibu juga bekerja cukup banyak di bidang ini, maka ini akan memerlukan proses drying. Mengapa? Karena umumnya kita akan ekstrak, dia menggunakan apa? Menggunakan soklat saja, atau kita akan gunakan sistemnya pakai solvent extraction. Nah, karena targetnya ini transesterifikasi, maka senyawa yang akan kita ambil adalah trigliserida. Trigliserida ini adalah senyawa yang nonpolar. Maka untuk mengambil senyawa nonpolar, kita gunakan solvent yang nonpolar, yaitu adalah heksan biasanya. Kalau di dalam mikroalga ini masih mengandung air, taruhlah tadi katanya hampir 20%, maka ini juga akan mengganggu pada proses ekstraksi. Itu yang akan terjadi. Nah, bagaimana supaya proses ini terjadi tanpa kita drying? Maka kita bisa menggunakan seperti yang ada di lab, yaitu kita gunakan air subkritis.
Sehingga harapannya apa? Kita akan menghindari proses drying di sini. Jadi itu bisa kita lakukan. Karena air pada kondisi subkritis, near subkritis, ataupun bahkan superkritis, dia mempunyai properti yang berbeda dengan air pada suhu ambien. Jadi kalau pada suhu 200 saja, atau ke atas sedikit, properti daripada air ini sudah mirip dengan pelarut. Jadi mirip dengan metanol dan yang lainnya. Sehingga air ini tadi bisa berfungsi sebagai pelarut. Makanya di lab biasanya kita bukan hanya menggunakan air subkritis, tetapi kita juga tambahkan pelarut yang lainnya. Tetapi jumlahnya bisa kita kurangi. Oke, ini dari sisi transesterifikasi. Makanya Ibu tanyakan mengapa tadi Niat pakai metode yang umum hanya diekstrak kemudian dapat minyak baru ditransesterifikasi, mengapa dia tidak di-drying. Demikian juga pada hidrotermal liquefaction, ini tidak perlu untuk proses drying sebenarnya. Tetapi pada pirolisa ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Jadi kalau kalian tidak di-drying, maka pada awal pirolisa ini diperlukan energi lagi untuk mengeringkan dulu, karena dia harus ngilangin airnya. Baru nanti pirolisa akan dilakukan. Sehingga trade-off-nya adalah tinggal kita memilih mana yang lebih menguntungkan, apakah kita drying dulu atau kita pirolisa dulu langsung. Ya, dengan kalau kita pirolisa langsung konsekuensinya akan dibutuhkan energi yang lebih. Karena energi yang dipakai untuk naikkan suhu dulu kan, kemudian setelah suhunya naik, dia dipakai untuk menghilangkan airnya, baru dia akan mulai meng-cracking satu persatu. Itu yang terjadi. Pada anaerobic digestion di sini juga tergantung kondisinya. Jika kondisinya dia watery, maka beberapa proses ini bisa kita skip. Ya kan? Salah satunya adalah drying. Makanya Ibu minta di sini kalian benar-benar memahami proses yang akan kalian lakukan. Dia sensitif terhadap apa dan sebagainya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, proses transesterifikasi ini sensitif terhadap air. Sehingga biasanya kandungan air itu dibatasi dalam jumlah tertentu. Pada proses pirolisa, itu kita akan membutuhkan energi yang lebih banyak jika feed yang masuk itu adalah juga mengandung cukup banyak air. Makanya ini tadi semua adalah balik lagi ke sensitivitas masing-masing bioenergy conversion. Ini seperti kalian ngerjakan pabrik sebenarnya. Fluid yang kalian develop di tengah proses itu mesti ada proses pretreatment. Di mana tujuan daripada pretreatment ini supaya nanti proses ini bisa berjalan dengan baik tadi. Nah, dia sensitif terhadap air, maka kadar air sudah harus dipisahkan terlebih dahulu. Dia sensitif terhadap FFA, maka ada proses pretreatment. Kalian lakukan esterifikasi dulu, baru transesterifikasi. Itu secara umum seperti itu. Nah, next-nya yang ada garis kuning-kuning ini semuanya, ini kita sebut sebagai post-treatment. Ya, istilah mereka adalah disebut sebagai stabilization. Tinggal kalian cek saja makna daripada stabilization. Karena ini sebenarnya saat kita menghasilkan ini, kita perlu ada proses pemisahan dulu. Setelah pemisahan, baru kita nanti lakukan semacam upgrading. Upgrading ini bisa kalian tambahkan apapun di sana atau diproses lanjut lagi supaya nanti sesuai produk yang diinginkan. Nah, ini targetnya adalah renewable diesel. Padahal untuk pirolisa di sini kalian pasti akan dapat campuran macam-macam. Ya, dan renewable diesel tadi yang dimaksud dari hasil pirolisa akan berbeda dengan transesterifikasi loh ya. Kita sama-sama nyebutnya diesel, tetapi diesel yang ada di sini itu campuran antara C berapa sampai C berapa. Karena pada proses cracking itu kita bisa kontrol adalah dengan mengatur suhu
mengatur katalis sehingga kita arahkan bahwa cracking itu nanti akan terjadi sehingga akan dihasilkan rantai C berapa yang kita inginkan. Atau setelah ini kita akan upgrading kembali. Ya, misalnya dengan cara hydroprocessing tadi. Beberapa kita cracking lagi karena ini biasanya gabungan, kita akan lakukan hydrocracking lagi. Sehingga yang masih molecular weight-nya tinggi, kita cracking lagi. Jadi kita upgrading dengan cara hydrocracking, yaitu kita tetap tambahkan dengan hidrogen di sana. Sehingga nanti harapannya kita bisa dekati semua menjadi renewable diesel. Tetapi biasanya di lab untuk Ninda dan nanti kalian hanya sampai sebatas ke pirolisa saja. Sehingga tolong di mindset-nya nanti akan dibedakan bahwa produkmu ini masih campuran, tidak hanya ke renewable diesel. Kalau kalian mau trans-esterifikasi, produkmu juga masih campuran, yaitu biodiesel dan minyak yang tidak bereaksi. Dan ini pun susah untuk memisahkan, karena dia punya properti yang hampir sama. TG sama FAME ataupun FAEE ini angel buat pisahkan. Jadi masih salah satu caranya adalah dengan menaikkan konversinya saja. Supaya semakin sedikit TG yang tidak bereaksi. Karena saat ingin kalian jual menjadi dianggap sebagai renewable diesel, maka ini harus mengikuti SNI. Ya, SNI-nya untuk diesel dari proses ini, dia harus mengandung taruhlah bond glycerol berapa, free glycerol berapa. Bond glycerol itu adalah senyawa, yaitu kalian sebut sebagai trigliserida, digliserida, monogliserida, itu disebut sebagai bond glycerol. Jadi fatty acid yang terikat pada glycerol. Free glycerol yang memang glycerol sebagai byproduct dari proses pembuahan itu yang masih tertrap pada diesel yang kalian dapatkan. Demikian juga untuk pyrolysis, ini keluarnya belum bisa kalian anggap sebagai diesel, dia masih campuran. Ya, ini nanti harus di-upgrade. Demikian juga di sini biogasnya juga bukan metan semua seperti yang kalian harapkan, ada berbagai macam campuran. Bisa dimengerti ya? Oke, next-nya mungkin Talita bisa bertanya. Ya Bu, sebentar. Oh ya, sebentar Ibu juga informasikan sebelum Talita nanti bertanya. Mulai 1 Oktober, jadi sebentar, ini sekarang tanggal 24 ya. Berarti untuk minggu depan, mulai minggu depan, kuliah kalian selama 8 minggu, itu adalah dengan gabung dengan mahasiswa dari Kumamoto, mahasiswa dari De La Salle, mahasiswa dari UTP, dari Chulalongkorn, khusus yang hari Jumat saja. Jadi kuliah hari ini adalah terakhir kita ketemu. Nanti 8 minggu selanjutnya, kalian akan gabung kuliah dengan anak-anak yang tadi Ibu jelaskan. Oke, jadi nanti kalian akan jamnya kuliah juga akan berbeda. Ibu sudah share belum semua itu? Halo? Ya, Bu. Ibu sudah share nggak terkait itu? Sepertinya Belum di-share sih. Baik, sebentar Ibu share dulu. Nanti kita lanjutkan ke Talita. Supaya Ibu nggak lupa. Bisa di stop share dulu? Iya, Bu. Saya izin stop share. Oke. Thank you, Ninda dan Habib. Iya, Bu. Mari Ibu bukakan dulu, karena tak share yang tahun kemarin dulu saja.
baik mulai tanggal 1 Oktober, kalian akan kuliah bareng dengan beberapa pengajar, bukan hanya dari kita. Ya, judulnya nanti adalah, bentar Ibu share. Oh, inilah yang diajar itu. Sebentar. Oke, aku harap kalian paham ini. Nah, nanti judulnya adalah ini, Perspective on Biomass Utilization. Jadi khusus nanti yang kelasnya Ibu, kuliahnya adalah, kenapa yang kemarin, walaupun judulnya adalah di minyak atsiri, tetapi Prof. Mahfud akan menjelaskan dari sisi minyak atsiri, sedangkan Ibu dari biomass utilization. Karena Ibu sudah berpikir bahwa kuliah ini nanti Ibu arahkan ke COIL. Ya, jadi COIL itu adalah Course Online International, lupa Ibu panjangannya seperti apa. Jadi nanti di Kumamoto itu namanya kuliahnya sebagai ini, Introduction to Science and Technology, Perspective on Biomass Utilization. Nah, ini adalah goal daripada kuliah yang akan kita joinkan di sini. Jadi ini nanti kalian akan diajari mengenai fundamental biomass utilization. Diharapkan kalian punya pemahaman yang global mengenai di bidang ini. Kemudian manfaat lainnya adalah kalian bisa berinteraksi bukan hanya dengan para global expert, tetapi juga dengan mahasiswa yang lebih global lah, seperti itu. Ini nanti Ibu tetap akan memasukkan penilaiannya, nanti sudah Ibu diskusikan dengan kita Insense, nanti juga akan disampaikan. Nah, ini nanti penilaiannya adalah in class assignment 40, final report 40, kelas participation-nya 20. Kemarin kita setujui sudah diubah menjadi seperti itu. Nanti ada 2 assignment, kemudian ada final report, dan juga akan ada video dan presentasi. Itu yang akan jadi penilaian daripada kelas ini nantinya. Kemudian, nah ini adalah susunannya masih sama, dengan tinggal kita tambahkan sedikit masih ada beberapa tambahan lah. Misalnya di pertemuan pertama kemarin Ibu sudah minta Prof. Mahfud untuk mengisi mengenai basic concept of biomass utilization. Di tahun sebelumnya karena tidak ketemu kelas untuk di teknik kimia, Ibu tawarkan ke teknik industri. Jadi di teknik industri saat itu ada 3 kelas sehingga muridnya cukup banyak, 100-an lebih seperti itu. Oke kan? Kemudian ditambah dengan Kumamoto University. Nah, di tahun ini Ibu minta bahwa semuanya yang ada di sini, misalnya Aviso, kemudian Profesor Aviso, Profesor Susana, Profesor Suticai, Susero, Bill Pramini, sama Kitain, dan Ibu. Ini semuanya bawa mahasiswa masing-masing. Ya, Ibu juga nanti akan meminta anak-anak yang lainnya yang di bawah bimbingan Ibu, Pasca, dan sebagainya, untuk sit-in, atau ada teman-teman kalian yang nanti pengen sit-in juga boleh, karena nanti yang sit-in akan dapat sertifikat seperti itu. Dan nanti pengajarnya adalah ini semuanya. Walaupun di awal nanti ini Ibu ganti ada Kitain hanya ngasih introduction, teksnya adalah Prof. Mahfud, kemudian adalah Dr. Wurapon dari Chulalongkorn University. Kemudian akan dilanjutkan Profesor Aviso, ini temannya Ibu dari De La Salle University, yang nanti akan berbicara mengenai environmental issue dan optimization. Tetapi sudah Ibu sampaikan ke Profesor Kitain bahwa untuk teknik kimia ITS ini nggak terlalu familiar dengan pemrograman. Sehingga nanti homework yang pertama ini akan dikasih oleh Profesor Aviso, Ibu minta tidak yang untuk pemrograman saat yang dengan TI. Kemarin dengan teknik industri,
karena ini anak-anak TI ini mau nggak mau dia akan jago di sana, dia memakai beberapa software untuk seperti tadi life cycle analysis dan sebagainya. Nah, ini Ibu minta tidak dalam bentuk pemrograman, mungkin dalam bentuk yang lainnya. Kalaupun pemrograman ini akan simple. Nah, next-nya adalah yang sudah Ibu jelaskan mengenai biomass conversion teknologi. Ini dari UTP Malaysia, Profesor Susana Yusuf. Ya. Kemudian next-nya akan diikuti Profesor Beltramini dari Australia, dari Queensland, yang nanti akan berbicara mengenai catalytic biomass conversion teknologi. Ini hampir sama, jadi sama-sama biomass conversion teknologi, tapi yang untuk Beltramini ini fokus pada catalytics. Dia mirip dengan Sutichai. Sutichai ini juga banyak berbicara mengenai katalitik. Nah, next-nya akan dilanjutkan oleh Profesor Sosero dari Spain, Villanova, Spain, yang nanti akan berbicara mengenai biorefinery dan bioekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Profesor Sutichai dari Chulalongkorn University yang akan berbicara mengenai proses integration. Nah, nanti dari sini ada 2 homework saja. Jadi homeworknya ada 2. Kemudian tugas besarnya ada apa namanya 2. Makanya Ibu sekarang sudah tidak memberikan homework kembali, tetapi Ibu berharap bahwa dasar-dasar yang kemarin sudah Ibu berikan nanti bagi kalian mudah untuk catch up semua materi yang diberi oleh para expert di sini. Ya, jadi kalau kalian cek saja, nanti kalian akan kaget ini. Ini Aviso ini seumuran dengan Ibu, tapi buat publikasinya luar biasa ini. Dia dapat penghargaan cukup banyak di sini. Termasuk Profesor Susana Yusuf ini dari UTP, dia juga sangat-sangat produktif. Jadi luar biasa semua yang yang kita undang di sini. Ini adalah teman dekat semuanya Ibu di sini. Nanti di akhir akan ada presentasi dan summary. Jadi kalian sudah submit final report dan sebagainya. Nanti di awal akan tetap dijelaskan oleh profesor kita ini. Dan nanti akan dibentuk grup, di mana grup nanti akan terdiri karena yang benar-benar enroll class adalah dari Kumamoto dan IPS, sedangkan yang di lainnya itu hanya semacam sit-in. Maka mungkin nanti grupnya sementara adalah dibentuk dari Kumamoto dan dari ITS. Kalian nanti harus bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ya, jadi yang kemarin ini hari ini adalah WSPR terakhir dari Ibu. Next-nya kalian akan mengikuti proses ini. Ya kan? Sehingga nanti Ibu tinggal di minggu ke 13-14 saja. Ya kan? Karena ini sudah ini. Namun jamnya ini yang menjadi oke, ini detail mengenai course sama brief outline daripada course. Jadi more or less akan sama dengan ini yang tadi Ibu jelaskan, tetapi ini tanggalnya sudah kita mulai tanggal 1. Ini adalah CV singkat dari masing-masing. Valladolid Ibu keliru ngomong, Villanova inilah yang di Amerika, temannya Ibu satunya lagi. Nah, bidangnya memang di sini semuanya. Ini Beltramini, ya dari Queensland, kalian bisa lihat di sini. Kemudian ini Sutichai, Profesor teman baik Ibu juga di Chulalongkorn. Ini tadi Susana Yusuf, ini Aviso di sini. Kalau Ibu manggilnya K seperti itu. Nah, kemudian oke, Ibu mau ngecek jamnya. Jamnya di sini yang agak mendekati kita sholat Jumat. Tetapi Ibu sudah sampaikan bahwa kita ada Friday prayer, maka kalian boleh meninggalkan saat Jumatan bagi yang tidak bisa. Ya, tetapi kita akan record, nanti Ibu akan upload di My Classroom sehingga nanti kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran setelahnya. Ya, jadi kalian tetap masuk dulu. Jadi jam kelasnya adalah jam 10.55. Jam 10.55
selesainya adalah 12.25 karena hanya 90 menit saja. Beda dengan kita 100 menit. Jadi hanya 10 menit ke 90 menit saja. Jadi jamnya setiap Jumat jam 10.55 sampai 12.25. Sehingga nanti kalau kalian Jumatan misalnya jam setengah 12, silakan masuk dulu 10.55. Habis itu kalian boleh izin bagi yang melakukan Jumat prayer. Sedangkan untuk yang tidak tidak perlu Jumat prayer, berarti Friday prayer, maka kalian tetap mengikuti kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Mulainya adalah 1 Oktober ini. Ya kan? Berarti kan soon kan, misal minggu depan sudah kita mulai. Kemudian jamnya sudah Ibu sampaikan. Berapa kali nantinya? Karena kita sudah diskusi hingga ke asesmen di situ. Ya. Jadi nanti ada yang tugas bersama, ada yang tugas individu. Tetapi yang untuk anak-anak dari Kumamoto itu masih anak-anak yang fresh graduate. Bukan fresh graduate, freshman. Jadi masih mereka yang di tahun pertama. Sedangkan kalian adalah di tahun keempat. Mungkin akan ada sedikit jomplang di sana. Tapi nanti, dan biasanya bukan dari teknik kimia. Jadi itu mata kuliah umum yang akan ditawarkan ke semua mahasiswa yang ada di Kumamoto. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka tadi Ibu sampaikan ke Talita, silakan. Sebelum kita akhiri, masih ada waktu 10 menit. Oke, Bu, makasih atas waktunya. Mau nanya ke Mbak Ninda. Ini kan dari papernya dijelasin di bagian anaerobic digestion atau digestasi anaerobik itu memiliki kemampuan untuk mengubah komponen organik biomas menjadi biogas melalui mikroba yang kompleks tanpa proses pengeringan atau proses ekstraksi. Kalau boleh tahu, kenapa tanpa proses pengeringan atau proses ekstraksi? Apakah karena udah dilakuin sebelumnya di pirolisis atau gimana? Mungkin itu sih. Terima kasih. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Oh iya. Silakan ditanggapi. Izin menjawab ya Bu, untuk anaerobic digestion ini kenapa kok tidak ada proses pengeringan dan ekstraksi, itu ya Mbak Talita ya? Iya benar Mbak. Kalau sepemahaman saya ya, ekstraksi itu biasanya dilakukan untuk menghasilkan larutan yang berdasarkan perbedaan kelarutannya. Kan kalau misal untuk proses anaerobic digestion ini kan hasilnya itu biogas. Biasanya dia pakainya itu mikroba. Jadi dilakukannya itu proses fermentasi, bukan proses ekstraksi. Kalau misal proses ekstraksi kan nanti misal kalau seperti yang proses esterifikasi itu dia harus dalam bentuk oil untuk bisa diolah menjadi bio oil. Jadi kalau misal dia kan kalau yang anaerobic digestion ini hasilnya itu biogas. Jadi jadi alganya itu bisa langsung diolah dengan mikroba seperti pengolahan limbah gitu. Jadi diolah dengan mikroba nanti bisa menghasilkan biogas. Seperti itu kalau sepemahaman saya. Mungkin dari Ibu ada yang ditambahkan atau ada sanggahan, Bu? Dari Habib. Nah, sebenarnya adalah kondisi anaerobic digestion yang perlu kalian terangkan. Ya, kondisinya seperti apa yang disebut dengan anaerobik itu? Berarti mikroalga,
ditambah bla 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 seperti itu. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Misal kita mau pirolisa, dikeringkan atau tidak. Nah itu kita hitung saja trade-off. Kalau tidak dikeringkan, maka energi yang kita suplai untuk pirolisa dipakai untuk ngeringin dulu. Baru nanti terjadi, baru dinaikkan lagi, baru bisa ke proses sana. Seperti kalian ngerjakan pabrik itu loh. Mesti kalian tambahkan exchanger dulu. Ya, entah itu heater, exchanger, whatever itu, ada heater, ada apa. Sehingga apa? Feedmu itu saat masuk ke ke reaktor itu sudah mendekati kondisi operasi yang ada di sana. Nah, itu sebenarnya more or less nanti akan pendekatan dengan cara seperti itu. Oke. Baik semuanya, khusus untuk kelas LBE ini memang kalian akan dapat wacana yang sangat luas, tetapi Ibu minta bahwa itu jangan dijadikan beban, ya. Jadi setahu Ibu ada beberapa universitas di USA sana yang pada kondisi undergraduate kalian itu dikasih knowledge yang sangat banyak, tapi belum deep. Ya, jadi kalian mengerti apa itu biomass utilization, ya, kalian mengerti apa itu minyak atsiri, kalian mengerti macam-macam yang ada di sini, tapi semuanya masih dalam surface-nya saja. Ya, apalagi nanti besok kalian akan ketemu dengan berbagai macam expert yang ada di dunia. Nah, itu kalian pasti kesusahan untuk mendigest dengan baik. Nah, Ibu berharap bahwa itu tidak jadi beban untuk kalian, tetapi ini akan menjadi penyemangat untuk kalian supaya kalian bisa merasa bahwa ternyata di luar sana itu penelitian dan apapun itu sudah jauh ataupun sudah sangat-sangat beragam. Bahkan beberapa mungkin tidak kalian bayangkan. Seperti saat Ibu join dengan labnya Kida Sensei, dia mengembangkan dot material. Sehingga nanti material itu bisa berpendar dan sebagainya. Jadi cukup menarik. Kemudian dengan beberapa profesor itu ada yang pakai semacam laser, pulse seperti itu. Nah, itu hal-hal yang baru, tetapi bagi Ibu itu cukup menarik seperti itu. Sehingga Ibu berharap bahwa kalian nanti bisa melihat menariknya masing-masing paparan dari masing-masing expert di sana. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Sehingga nanti hari Jumat sampai ketemu dengan kalian akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Ya, jadi nanti kelasnya tidak hanya kalian saja, tetapi nanti kalian akan gabung dengan yang lainnya. Jadi Ibu minta tolong kalian bisa aktif di sana, ya, karena nanti ada penilaian aktif. Jadi nanti yang penilaian di kelasnya Ibu ambilkan yang dari sana. Sehingga nanti Ibu akan submit ke Prof. Mahfud, ada 2 nilai biasanya. Nanti di Prof. Mahfud bisa nambahkan 2 nilai yang lainnya seperti itu. Karena nanti di sana akan ada 4 nilai kan. Ada 2 assignment, ada 2 tugas seperti itu. Baik, Ibu akhiri pagi ini pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mendapatkan manfaatnya, dan Ibu sangat-sangat ingin kalian punya semangat untuk belajar seumur hidup, ya, apapun itu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.